Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lolita Apritia Sekiantari dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya sedang melakukan praktik pengalaman lapangan gelombang 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Di sini saya melakukan praktik pengalaman di Bakpia Almayer Kediri. Berikut simak videonya sampai akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lolita Apritia Sekiantari dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan PPL saya. Sebelum itu, pelaksanaan pengalaman praktek lapangan berbeda dengan sebelumnya. Dikarenakan adanya pandemi ini, pelaksanaan kegiatan PPL dilakukan di desa masing-masing. Dan itu diperbolehkan hanya observasi dan wawancara. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan PPL saya dan saya mengambil judul yaitu analisis strategi dalam mempertahankan pelanggan untuk meningkatkan penjualan di Bakpia Almayer Kediri. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan profil lembaga Bakpia Almayer. Bakpia Almayer merupakan UMKM yang memproduksi bakpia. Bakpia merupakan salah satu hasil olahan dari kacang hijau dan juga tepung. Kue bakpia ini sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu ada bakpia basah dan juga bakpia kering. Bakpia Almayer di sini memproduksi bakpia kering. Setelah wawancara dan observasi di tempat lembaga di Bakpia Almayer ini, pemilik bercerita, awal memulai usaha bakpia tidak semudah yang dibayangkan. Beliau memiliki modal awal yang tidak terlalu besar untuk memulai produksi. Dengan modal ketekunan dan kegigihan beliau mencoba membuat bakpia dari resep internet yang bersumber dari internet yang kebetulan lagi populer di masyarakat saat itu. Seiring dengan berjalannya waktu, produksi bakpia semakin lancar, dan itu juga mempengaruhi perkembangan usaha. Perkembangan usaha Bakpia Almayer semakin meningkat. Yang awal mulanya hanya usaha mikro dengan skala produksi kecil, tapi berkat kegigihan dan keuletan pemilik, maka usaha Bakpia Almayer sudah mampu berkembang sangat pesat dan sekarang sudah naik menjadi usaha menengah. Saat ini Bakpia Almayer sudah mempekerjakan 20 orang karyawan yang berasal dari warga sekitar untuk memproduksi bakpia. Dan pemilik juga membuka toko di depan rumahnya sendiri. Yaitu terletak di Jalan Panglima Polim nomor 72, Kelurahan Kemasan, Kecamatan Kota Kediri. Tentunya langkah ini sebagai hal positif untuk membantu perekonomian beliau dan juga meningkatkan omset penjualan usaha Bakpia Almayer. Saya mengambil judul analisis strategi dalam upaya mempertahankan pelanggan untuk meningkatkan penjualan. Berdasarkan teori yang ada, dalam menghadapi para pesaing, perusahaan harus mempunyai strategi dalam mendukung penjualan produksinya, baik itu dari segi internal maupun eksternal perusahaan. Strategi mempertahankan pelanggan merupakan strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan saat ini. Banyak perusahaan yang ingin mempertahankan pelanggan dengan cara atau strategi yang dimiliki masing-masing perusahaan. Karena semakin banyak perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, dan perusahaan harus memiliki strategi yang berbeda dengan pesaing untuk mengikat pelanggan dalam memakai produk perusahaan tersebut.
Setelah saya melakukan observasi dan wawancara selama praktik pengalaman lapangan berlangsung, saya menganalisis bagaimana strategi bakpia Almair dalam mempertahankan pelanggan untuk meningkatkan penjualan bakpia. Strategi pertama yang dilakukan yaitu menarik pelanggan baru. Pemilik berkata, pertama kali membuka usaha bakpia ini, beliau sendiri melakukan testi atau percobaan kepada tetangga sekitar tentang bagaimana rasa bakpia, dan ternyata mendapat respon dan penilaian positif terhadap bakpia tersebut. Berangkat dari situlah para tetangga sekitar mulai membantu mempromosikan melalui mulut ke mulut, dan disitulah konsumen mulai berdatangan dan membuktikan sendiri bagaimana rasa bakpia tersebut. Seiring berkembangnya usaha, strategi yang dilakukan untuk mempertahankan pelanggan terus berkembang. Di sini pemilik mempromosikan melalui media sosial. Kata beliau, lebih utama mempromosikan lewat WhatsApp. Berbagai cara pemilik untuk mempertahankan pelanggan yang dilakukan, seperti yang diungkapkan pada saat saya wawancara dengan beliau. Slogan yang terdapat di bungkus kotak bakpia Almair, kualitas rasa yang selalu terjaga. Bakpia Almair selalu mempertahankan keaslian rasa dan kualitas yang menampilkan ciri khas tekstur yang lembut dan berbeda dari bakpia lainnya. Selain menjaga kualitas produk, citra produk bakpia Almair yang sudah terkenal di masyarakat yang enak dan cocok sebagai oleh-oleh atau cemilan. Harga yang sesuai dan pelayanan yang cukup baik, pemilik usaha memberikan perhatian khusus terhadap pelanggan yang setia dan menjalin hubungan yang baik dengan para pelanggan. Berdasarkan teori yang ada, pemilik sudah melakukan follow up pasca penjualan, karena beliau berkata dia sudah mencatat dan menyimpan nomor WhatsApp pelanggan. Kalau ingin kembali ke sini untuk sekedar membeli atau memesan bakpia dengan jumlah banyak. Sistem pemesanan dengan jumlah banyak. Di sini pelanggan harus memesan terlebih dahulu 1 bulan sebelum diambil. Semakin banyak pelanggan memesan bakpia, pemilik usaha memberikan keuntungan atau bisa dibilang bonus kepada pelanggan, yaitu pemilik biasanya memberi bonus tambahan bakpia dan juga memfasilitasi pelanggan dengan mengantar pesanan bakpia sampai ke rumah dengan bebas ongkos kirim. Dan juga satu lagi, pemilik juga memberikan diskon jika pelanggan membeli dalam jumlah banyak. Hal ini juga mempengaruhi pelanggan untuk tetap membeli dan bertahan di bakpia Almair. Bakpia Almair di sini juga menerima reseller yang setiap hari memesan dan mengambil bakpia. Seperti yang diungkapkan pemilik, biasanya reseller yang dari luar kota mengambil ke sini dan menjualnya kembali. Hal ini juga mempengaruhi tingkat produksi yang semakin banyak dan penjualan bakpia yang semakin meningkat. Permasalahan yang saya temui di lapangan yaitu karyawan yang menjaga stand toko kurang tahu apa yang dijualnya, yaitu bakpia itu. Jadi kalau ada pelanggannya membeli, kadang agak kesusahan juga dan lama dalam melayani. Dan yang permasalahan yang kedua yaitu karena adanya pandemi ini juga memengaruhi tingkat produksi yang biasanya banyak dan dalam pandemi ini semakin berkurang. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.